Selamat malam buat teman-teman yang menonton pada malam hari ini. Ini saya lagi merekam di jam 7 ya, 7 malam. Kali ini saya pengen sharing tentang Upwork lagi. Jadi ini saya akan banyak sharing tentang Upwork, salah satu website yang menurut saya cukup bermanfaat gitu ya, buat teman-teman yang pengen nyari cuan buat teman-teman yang pemburu dolar gitu ya. Sebenarnya banyak mungkin beberapa website yang bisa teman-teman gunakan untuk cari cuan, cuman ya kalau buat saya pribadi saya lebih nyaman di sini. Ya begitulah. Oke, jadi yang mau saya sharingkan adalah tentang bagaimana job yang kita dapat berdasarkan undangan atau invitation ya. Jadi di Upwork ini kita itu dimungkinkan untuk mendapat tawaran pekerjaan gitu. Jadi bukan hanya satu arah ya. Kita bukan hanya mengirimkan proposal ke sebuah pekerjaan seperti ini, tapi kita juga bisa mendapatkan yang namanya tawaran gitu ya, tawaran pekerjaan, undangan untuk melakukan interview dengan klien gitu ya. Nah itu bisa kita dapatkan, invitation ini bisa kita dapatkan itu kalau kita memang sudah cukup lama di Upwork ya. Dan ada parameter lain yang menjadi patokan dari Upwork ini sendiri untuk mengirimkan kita undangan untuk interview gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, nah ini saya dapat satu interview baru. Ini saya dapat hari ini di jam 6 ya, jam 6 tadi. Tapi belum saya respon di sini ya, karena saya sekarang di kondisi tidak ingin menerima job baru gitu. Sombong. Tidak ingin menerima job baru karena apa? Karena saya sekarang sedang bekerja di long term contract gitu ya. Jadi waktu saya sudah ganti di sini less than 30 hours a week gitu ya, per week. Jadi kurang dari 30 jam. Itu menandakan bahwa saya lumayan padat waktunya gitu. Jadi klien-klien yang melihat profil saya dan dia melihat jam kerja saya, kalau tidak sesuai dia akan skip gitu. Nah, tapi kita akan tetap ditawarkan kadang tetap ditawarkan dengan invitation ini ya. Saya itu sudah lama sekali tidak pernah apply job, kurang lebih sekitar dari bulan September sampai sekarang saya tidak pernah yang namanya apply job, karena saya masih bekerja di satu klien tadi gitu. Nah tapi selama itu invitation itu terus masuk gitu ya, banyak banget invitation yang masuk. Ini kita lihat contohnya di sini ya, teman-teman bisa lihat. Ini yang hari ini saya dapat di bulan Januari ya. Di bulan Januari aja ada beberapa nih. Tanggal 18 Januari ada satu. Ada yang tanggal 14 Januari, tanggal 9 Januari, tanggal 5 Januari. Nah ini udah masuk di Desember. Di Januari aja saya bisa dapat 1, 2, 3, 4, 5 invitation untuk job gitu ya. Nah ini saya akan bawa teman-teman untuk ngecek gimana sih bentuk invitation itu. Nah, bentuk invitation itu seperti ini ya, teman-teman kalau mau lihat. Ini baru saya dapat tadi. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Dia kirim original message from client. Jadi dia bilang bahwa dia mau mengundang kita untuk melihat job yang dia post, dan kalau kita tertarik dan waktunya tersedia ya, kita silakan untuk
mengapply di situ gitu ya. Nah, chance-nya di sini untuk kita bisa diterima itu lumayan besar daripada kita mengapply secara manual tanpa ada invitation ya. Nah, ini ada dua pilihan, jadi teman-teman bisa terima atau tolak gitu ya. Nah, ini saya mau cek dulu detailnya. Kita cek dulu detailnya, harga dan lain-lainnya kita akan cek. Nah, biasanya saya kalau dulu sebelum saya bekerja di long term project itu saya sikat semua nih. Nggak tahu entah nanti diterima atau enggak, ya udah saya sikat semua gitu. Tapi sekarang ya lumayan cukup selektif juga. Biasanya saya agak sombong gitu ya. Bukan masalah sombong apa ya, tapi karena waktu, lebih ke waktu. Karena saya juga ada pekerjaan utama, jadi untuk Avok ini saya cuman spare sekitar 2 sampai maksimal 3 jam. Itu pun udah panas banget kepala ngerjain project per hari gitu ya. Karena saya bisa mengerjakan project itu setelah jam kerja, artinya ya di atas jam 6 ya. Paling saya istirahat 1 jam, jam 6, jam 7, jam 8 gitu ya. 7, 8, 9 itu saya ngerjain project. Kalau saya lebih daripada itu, saya udah merasakan ya. Jadi saya pernah ngerjain project itu cukup lama, jadi cukup membosankan gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat contoh dari invitation. Nah, invitation itu dia tidak membuka proposal secara manual gitu. Jadi submit proposalnya di sini di disable ya. Jadi kita tidak bisa submit. Jadi ini jalurnya jalur khusus. Nah, itu mengapa saya bilang probability untuk diterima di job ini sangat besar gitu ya. Nah, ini tips saja buat teman-teman ya. Kalau mau menerima ya silakan bisa langsung. Cuma kalau teman-teman mau cross check dulu, teman-teman bisa cek di sini, baca briefnya di apa. Biasanya saya baca dulu di sini, kira-kira saya memungkinkan nggak saya bisa menyelesaikan dia punya logo ini gitu ya. Ini kan contohnya desain company logo ya. Nah, ini dia ceritakan lah. Dia ceritakan di sini, it's a small business venture, so it would be the first official logo of the company. Nah, ini dia baru buat bisnis ya. Jadi venture business, jadi dia pengen buat logo. It must be something simple and minimalist with sublines. Please let me know what your budget would be for this work. Nah, jadi dia minta kita bid di sini ya. Walaupun dikasih tawaran gitu, kita harus tetap mengkomunikasikan budget kita untuk ini logo ini ya, sesuai brief singkat dia di atas ini. Nah, dia bilang juga I would like to see pekerjaan sebelumnya gitu ya, portfolio sebelumnya yang teman-teman sudah lakukan. Dan jika kita punya sampel anything to do with sleep bed selection would be nice to see. Your work would fit what I'm looking for. Nah, ini dia ngasih sampel ya, dia ngasih contoh. Kita biasakan cek. Nah, biasanya setelah kita baca ini, kita cek dia punya sampel, biasanya ada lampiran juga. Nah, ini ada tambahan, please note that the logo your design must exclusive from my company. No using that logo for any other clients of yours. Look forward up here from you. Jadi dia pengen ya logo yang benar-benar eksklusif ya, yang nggak pernah teman-teman pakai untuk perusahaan lain gitu. Jadi yang benar-benar pure. Dia punya fix price di sini $80. Nah, ini kadang ada orang yang dia lihat di sini fixnya 80, dia terima job ini dengan memasang rate ini gitu. Tapi ini akan jadi masalah sebenarnya kalau kita kalau klien ini memang dia kayak gini contohnya. Dia nanyain budget kita dulu gitu. Kalau kita bid langsung segini ya kemungkinan besar mungkin kita akan ditolak gitu ya. Jadi trik-trik tipsnya buat teman-teman kalau lihat seperti ini ya,
pertama kita harus sesuaikan dengan memang actual budgetnya dari kita yang mau kita propose ke mereka dengan mungkin kalau kita mau markup jangan terlalu jauh gitu. Kalau memang budget kita untuk membuat logo ini kecil daripada $80 ya, tapi kalau lebih besar ya silakan teman-teman pakai ini kan supaya realistik saja gitu ya. Tingkatnya intermediate. Nah, ini ada pertanyaan ya. You will be asked to answer following question when submitting a proposal. Jadi kita mungkin akan ditanyakan dua pertanyaan ini ya, dan kita harus jawab. Dia tanya project apa yang sebelumnya kita punya yang mirip dengan ini ya, dengan project ini ya. Why do you think? Jadi kenapa kita pikir kita sesuai dengan job yang dia post ini ya. Nah, itu buat teman-teman yang pengen tahu tentang invitation job dari Upwork ini ya. Nah, ini kita juga perlu lihat di bagian sini ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini about the client-nya ini kita harus benar-benar teliti gitu, karena percuma kalau kita mau apply ternyata dia cuman mau ngetes doang ya percuma gitu. Jadi kita bisa ngelihat juga dari sini kalau dia punya job postednya banyak, artinya dia sudah banyak buka lowongan di sini dengan higher rate-nya tinggi, entah itu 100% lah, 90% lah, itu cukup tinggi. Tapi kalau dia sampai di bawah 70 dengan mungkin job postnya ini dikit, yang lagi open ini kan biasanya tergantung ya. Cuman teman-teman bisa bandingkan di sini. Kalau dia punya job postednya dikit, terus higher rate-nya rendah, berarti dia tidak terlalu ini dalam meng-hire freelancer itu ya. Jadi teman-teman kecil kemungkinan untuk di-hire gitu. Jadi teman-teman harus perhatikan ini. Jadi kalau dia memang, tapi kalau dia job postednya banyak, di sini mungkin 80 atau 90, tapi di sini bisa mungkin sampai 100 atau 50. Nah, teman-teman masih punya kesempatan tuh gitu ya. Tapi kalau ini udah kecil, ininya juga kecil, waduh, gak bagus. Berarti teman-teman mending skip aja dah gitu daripada teman-teman capek buat proposal gitu ya. Nah, ini budgetnya dia lumayan kasih $80. Biasanya saya kalau logo itu tergantung ya, dia dari segi kerumitannya. Tapi kalau kayak seperti ini aja sih, nah, kita juga perlu researchnya mungkin sekitar $40–50 kalau saya ya, karena saya rate-nya juga murah banget lah, karena saya juga junior, masih intermediate. Nah, kita lihat sleep bio logo, sleep bio. Jadi dia tentang sleep bio. Ini simple, jadi dia pengen logo-logo simple nih, minimalis juga. Tapi saya tidak terlalu tertarik dengan job ini, jadi saya biarkan saja. Mungkin kalau dia nanti hilang di bagian sini berarti udah ada yang keterima. Tapi so far saya masih belum tertarik, jadi saya biarkan saja. Ini aktif kandidat ini biasanya kalau kita sudah accept yang di sini, interview tadi, kita akan masuk ke sini, aktifkan candidates. Aktifkan di. Jadi teman-teman bisa cek ini. Nah, ini peluang buat teman-teman kalau memang pengen fokus di Upwork dan jam kerjanya lebih banyak, teman-teman masih punya peluang gitu ya untuk bisa berkembang di Upwork ini. Jadi teman-teman bisa cek lagi, mungkin ada yang sudah pernah buat cuman masih belum dapat job, jangan khawatir, terus cari job yang memang sesuai gitu ya, karena dan sebisa mungkin cari yang memang dia kliennya yang
tidak terlalu ini ya, tidak terlalu banyak maunya gitu ya. Kalau awal-awal teman-teman kasih harga berapa aja oke lah, nggak masalah gitu untuk dapatkan rate yang bagus gitu di profil, sehingga teman-teman bisa dapat invitation seperti tadi gitu. Nah ini teman-teman, kita balik lagi, invitation tadi banyak ya. Jadi saya sama sekali tidak pernah mengapply job dari bulan September kalau tidak salah, tapi saya tetap dapat invitation seperti ini. Artinya masih ada peluang buat teman-teman gitu kalau mau terjun ke dunia AVOG. Nah ini kita bonus sedikit, kita lihat reports. Jadi ini reports overview. Nah ini untuk penghasilan saya di ini minggu lalu, ini 2 minggu lalu, ini minggu ini yang sedang berjalan ya. Ini last payment saya ada $185 di bulan lalu gitu. Jadi ini untuk penyemangat teman-teman untuk bisa mendapat pekerjaan di AVOG ini. Jadi kalau teman-teman mau coba langsung mendaftar, teman-teman bisa cari di YouTube, banyak sekali cara-caranya, karena saya juga mulai awal dari YouTube, otodidak cari sendiri gitu ya. Jadi teman-teman harus coba juga gitu. Oke, mungkin seperti aja video kali ini tentang invitation ya. Jadi kalau teman-teman tertarik, silahkan like, komen kalau ada pertanyaan, dan jangan lupa subscribe. Oke, nextnya kita akan bahas lagi tentang AVOG, dan mungkin kedepannya mungkin kalau ada kesempatan saya juga akan bahas tentang beberapa peluang-peluang untuk bisnis online ya. Oke, begitu saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.